Coba Anda bayangkan skenario ini. Anda bangun di pagi hari, menyalakan TV, dan melihat Presiden Amerika Serikat mengeluarkan ancaman pemusnahan total terhadap sebuah negara. Ya, ancaman yang sangat eksplisit kan? Betul, mengancam akan menghapus negara itu dari peta bumi. Tapi, di penghujung hari yang sama, Presiden ini malah putar balik 180 derajat. Sebuah perubahan yang drastis. Sangat drastis. Alih-alih meluncurkan serangan, dia malah mengumumkan negosiasi dan menerima hampir seluruh tuntutan maksimal dari musuhnya. Pertanyaannya, kepanikan absolut macam apa yang menjalar di Washington dalam rentang waktu 12 jam itu? Nah, kepanikan di balik layar itulah yang secara spesifik dibongkar oleh Profesor John Mearsheimer. Dia menjelaskannya dalam sebuah wawancara provokatif di kanal YouTube Breaking Points. Wawancara yang cukup bikin heboh ya? Sangat heboh. Argumen sentralnya adalah bahwa satu-satunya opsi tersisa bagi Amerika Serikat di Timur Tengah sekarang adalah menyerah, dan bagaimana keputusan itu mengubah tatanan kekuasaan global secara permanen. Kepanikan inilah yang jadi fokus penelusuran mendalam kita kali ini. Tapi sebelum kita membedah argumen itu untuk Anda yang sedang mendengarkan, saya harus menegaskan posisi kami dulu. Ini poin yang sangat krusial. Betul. Materi sumber ini berisi klaim geopolitik yang tajam dan bisa menuai polemik. Kami di sini sama sekali tidak memihak. Tidak ke pandangan sayap kiri, sayap kanan, atau siapapun. Ya, kita cuma menjadi lensa analitis di sini. Tepat. Kami tidak memvalidasi klaim politiknya, melainkan murni membedah gagasan faktual di dalam sumber untuk Anda. Jadi, mari kita mulai dari realitas di lapangan. Mearsheimer bilang kapasitas militer AS sekarang sama sekali tidak terlihat seperti negara adidaya. Berdasarkan sumber kita, dia mengutip laporan New York Times. Laporan itu menyebutkan 13 pangkalan utama AS di kawasan tersebut hancur atau rusak parah. 13 pangkalan utama, wow. Ya, dan bahkan dalam satu misi penyelamatan pilot, AS kehilangan lebih banyak pesawat dalam satu hari dibandingkan hari manapun sejak Perang Vietnam. Itu statistik yang mengerikan. Tapi, bukankah mereka punya armada laut yang luar biasa besar? Nah, realitas di lautan justru lebih mengejutkan. Selama ini kita kan percaya kapal induk AS itu instrumen kekuatan absolut. Tapi armada yang dikirim ke sana sama sekali tidak bisa mendekati garis pantai Iran. Tunggu, kenapa tidak bisa merapat? Mereka terpaksa parkir jauh di tengah lautan terbuka. Semuanya murni karena kalkulasi risiko. Merapat ke pantai berarti mengekspos armada puluhan miliar dolar itu pada sistem pertahanan anti-akses musuh. Oh, maksudnya seperti rudal dan drone itu? Betul. Rudal jelajah anti kapal yang sangat cepat dan kawanan drone bunuh diri berlapis, doktrin Angkatan Laut AS yang tradisional seketika lumpuh oleh teknologi asimetris ini. Kalau armada laut tidak bisa mendekat, kenapa mereka tidak menyerang lewat darat saja? Kayak pasukan infanteri gitu? Sumber ini mencatat, AS cuma punya sekitar 7.000 pasukan tempur di sana. Cuma 7.000? Menghadapi tentara musuh yang jumlahnya, 1 juta orang? astaga, itu perbandingan yang mustahil. Dan lebih buruk lagi, 5.000 dari pasukan itu terjebak di kapal raksasa yang tidak bisa merapat tadi. 2.000 sisanya dari Divisi Lintas Udara ke-82. Ini kayak ada menantang badai hanya dengan payung kertas. Tapi di sini saya harus mendesak Anda dengan pertanyaan skeptis. AS itu kan punya anggaran pertahanan mendekati 1 triliun dolar per tahun. Angka yang sangat raksasa memang. Iya kan? Bagaimana bisa militer dengan dana terbesar di dunia, ini dibilang tidak punya daya ungkit. Bagaimana mereka bisa kehabisan amunisi presisi tinggi dan rudal pertahanan udara secepat itu? Secara logika awam, anggaran sebesar itu kayak jaminan suplai tanpa batas ya. Tapi Mearsheimer menjelaskan ini soal matematika asimetri biaya. Asimetri biaya? Maksudnya bagaimana? Gini, sistem barat itu dirancang untuk perang cepat berpresisi tinggi. Anda terpaksa menembak jatuh drone yang harga produksinya cuma 20.000 dolar. Menggunakan rudal pencegat seharga jutaan dolar. Tepat, 2 juta dolar per unit pencegat. Selain itu, manufaktur militer barat sangat lambat. Bikin satu rudal Patriot butuh berbulan-bulan. Sementara musuh mencetak drone massal seperti merakit mainan. Jadi ini ibarat mencoba membunuh ribuan nyamuk mematikan pakai senapan runduk yang pelurunya dari emas murni. Senjatanya memang canggih, tapi musuhnya terlalu banyak. Dan peluru emas Anda habis dalam hitungan minggu. Analogi nyamuk dan senapan itu sangat pas. Ketika pencegat udara menipis, armada mereka terpaksa mundur dari pantai. Dan saat armada mundur, mereka kehilangan kendali atas perairan vital kan?
Betul sekali. Urat nadi perdagangan global dibiarkan tanpa penjagaan. Dan ini membawa kita ke ancaman yang jauh lebih mematikan bagi AS, yaitu ekonomi. Oke, mari kita bahas itu. Karena kalau armada tak bisa mendekat, siapa yang jaga jalur Selat Hormuz? Tidak ada. Dan sumber ini menggarisbawahi bahwa penutupan Selat Hormuz bukan cuma memicu inflasi lokal. Ini ancaman eksistensial. Mearsheimer memperingatkan soal depresi ekonomi, kan? Ya, penutupan selama 2 atau 3 bulan saja bisa memicu krisis yang kerusakannya lebih parah dari depresi hebat tahun 1920-an. Wow, Karena energi dunia tersumbat. tepat. Sekitar 20-30% minyak dunia lewat sana tiap hari. Pabrik di Asia bakal berhenti, logistik Eropa beku, dan Wall Street bisa runtuh dalam hitungan hari. Jadi kepanikan di Washington itu bukan karena kalah perang tembak-menembak, tapi karena musuh memegang kunci saklar utama ekonomi global. 100% betul. AS tidak punya alat militer untuk merebut paksa saklar itu kembali. Nah, Anda yang mendengarkan, perhatikan kontras luar biasa ini. Ini menjelaskan momen 2 cuitan di hari Senin itu. Pagi hari Presiden mengancam kiamat, sorenya sepakat berdamai. Dan ingat, sore itu AS mengumumkan menerima rencana 10 poin milik Iran sebagai dasar negosiasi. Padahal sebelumnya AS memaksakan rencana 15 poin mereka sendiri kan? Pakar, bukankah ini secara eksplisit menunjukkan kalau Iran yang menyetir negosiasi ini? Berdasarkan analisis di sumber kita, kesimpulan itu tak terhindarkan. Iran memegang daya ungkit karena mereka bisa menahan kerusakan fisik sambil terus mengancam selat tersebut. Semakin lama perangnya, Washington semakin putus asa. Iya. Dan dorongan untuk bertekuk lutut ini bukan cuma dari dalam negeri AS, bahkan Cina dan Rusia juga menekan Iran untuk mau bernegosiasi. Tunggu dulu. Rusia dan Cina menekan Iran. Bukankah mereka seharusnya senang melihat musuh bebuyutannya, AS, dipermalukan dan kehabisan amunisi di Timur Tengah? Secara taktik militer, Rusia dan Cina memang untung. Perhatian AS teralih dari Ukraina dan Pasifik. Nah terus kenapa repot-repot minta damai di Islamabad? Karena keuntungan militer itu nggak ada artinya kalau ekonomi global hancur lebur. Cina itu importer minyak raksasa dan pabriknya dunia, kan? Ah ya, ekonomi Rusia juga bergantung pada ekspor komoditas. Tepat. Kalau Selat Hormuz tutup dan terjadi depresi ala 20-an, ekonomi Beijing dan Moskow juga ikut hancur. Jadi, mereka menekan Teheran murni untuk menyelamatkan sistem ekonomi dunia. Jadi seluruh dunia sepakat memaksa AS menghentikan perang ini. Tapi, tunggu. Ada satu sekutu AS yang arahnya berlawanan sama kepanikan ini. Israel. Iya, dan disinilah dinamikanya jadi sangat rapuh. Mearsheimer melontarkan klaim yang luar biasa berani dalam sumber ini. Klaim soal bagaimana perang ini dimulai ya? Betul. Dia menuduh bahwa Israel sebenarnya mengakali atau mengelabui AS untuk memulai perang ini pada tanggal 28 Februari. Mengakali AS. Itu tuduhan yang sangat berat. Sangat berat. Dan itu jadi fondasi perpecahan antara Washington dan Tel Aviv sekarang. AS ingin perang berhenti demi ekonomi, tapi Israel ingin terus lanjut. Karena bagi Israel, berhenti sekarang berarti menerima kekalahan strategis kan? Betul, makanya sumber mencatat, Israel berusaha menggagalkan gencatan senjata dengan terus menyerang Hizbullah di Lebanon. Padahal kondisi militer Israel di lapangan digambarkan sangat suram oleh sumber kita. Pasukan mereka terpaksa mundur ke zona penyanggah yang sempit di utara. Ya, mereka gagal mencapai hampir semua objektifnya. Gagal mengalahkan Hamas, gagal melucuti Hizbullah, Houthi, dan gagal menghancurkan nuklir Iran. Dan yang bikin saya kaget saat membaca materinya, ada laporan soal pertahanan udara mereka. Wartawan bertanya ke Gedung Putih, apakah benar Israel tinggal punya pencegah rudal dalam jumlah 2 digit? Ingat apa respons Gedung Putih? Mereka menolak berkomentar. Malah menyuruh wartawannya tanya langsung ke militer Israel kan? Tepat. Penolakan menjawab itu dalam dunia diplomasi adalah sebuah konfirmasi diam-diam. Mearsheimer mencatat bahwa 80% rudal musuh kini berhasil menembus pertahanan Israel. Tunggu, 80% tembus? Selama ini narasi arus utama selalu menyebut operasi Israel itu sebagai kemenangan besar. Iron Dome selalu berhasil. Memang sistem mereka itu luar biasa canggih, tapi perangkat komputasi dan peluncur rudal itu punya batas kapasitas. Jadi kembali ke taktik nyamuk dan senapan jitu tadi. Ya, serangan bergelombang atau saturasi. Ratusan drone murah digabung rudal jelajah, lalu disusul balistik hipersonik. Sistemnya kelebihan beban dan pencegahnya habis.
Kalau faktanya 80% rudal musuh lolos, berarti narasi kemenangan di media selama ini cuma tirai asap. Pemerintah hanya menunda pengakuan kalah. Disinilah peran krusial media alternatif yang dibahas Mearsheimer. Kalau dulu sensor militer bisa menutupi fakta, sekarang tidak lagi. Karena publik bisa lihat langsung dari jurnalis independen ya. Betul. Rekaman mentah dampak rudal tersebar seketika. Publik melihat fakta aslinya, dan ini menghancurkan persepsi keunggulan mutlak militer mereka. Dan menurut sumber kita ini melumpuhkan kekuatan lobi mereka di AS secara permanen kan? Ya, ketika publik AS sadar narasi di TV beda dengan fakta di media alternatif, reputasi Israel di mata publik runtuh. Hubungan AS-Israel jadi compang-camping. Pergeseran opini ini mengubah segalanya. Dan upaya mati-matian menutupi kebocoran di Timur Tengah ini ternyata memaksa AS mengabaikan wilayah lain yang krusial. Wilayah yang selama 1 dekade terakhir jadi fokus utama AS, Indo-Pasifik. Betul sekali, strategi pivot ke Asia batal berantakan. Materi ini mengungkap bahwa perang ini bikin kekosongan keamanan yang sangat berbahaya di Asia Timur. AS diam-diam memindahkan sistem anti-rudal THAAD, baterai Patriot, dan unit marinir dari Asia, seperti dari Jepang, kembali ke Teluk. Mereka benar-benar memalingkan wajah dari Asia. Ini ibarat Anda punya penjaga keamanan elit yang menjaga brankas emas Anda. Lalu penjaga itu pergi begitu saja, kan? Iya, dia malah lari ke seberang jalan untuk mengurus keributan kecil di tempat parkir, meninggalkan si brankas emas tanpa penjagaan. Analogi yang sangat akurat, dan konsekuensi ekonomi buat sekutu di Asia sangat brutal. Korea Selatan, misalnya. Ah ya, Korea Selatan, industri mereka kan bergantung penuh sama minyak impor. Tepat, ketika AS gagal mengamankan Selat Hormuz, Korea Selatan ada dalam kondisi putus asa. Sampai mengambil langkah yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ia mengirim utusan khusus untuk bernegosiasi cara bilateral langsung dengan Iran. Memotong jalur diplomasi AS sama sekali. 100% di luar jalur AS. Mereka memohon agar kapal minyak mereka diizinkan lewat. Jepang dan Australia bahkan secara terbuka memperingatkan dunia soal kekosongan keamanan ini. Luar biasa. Jadi mari kita rangkum apa artinya semua ini. Meskipun Mearsheimer juga mencatat bahwa Iran belum jadi kekuatan adidaya baru secara instan ya. Betul, infrastruktur internal Iran sendiri rusak parah akibat konflik pasca 28 Februari. Mereka butuh miliaran dolar untuk pulih. Tapi keseimbangan kekuatan global sudah bergeser dan tidak bisa ditarik mundur. Pengaruh Iran melesat tajam lewat kendali Selat Hormuz. Sementara hubungan AS dengan negara-negara Timur Tengah bisa dibilang hancur berkeping-keping. Ini benar-benar mengubah tatanan dunia. Nah, sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda, para pendengar, dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu yang lahir dari seluruh rentetan peristiwa ini. Ya, coba Anda tempatkan diri sebagai pemimpin di Taiwan atau Korea Selatan malam ini. Anda melihat AS panik, meninggalkan Anda demi urusan di Timur Tengah, dan gagal melindungi sekutu terdekatnya sendiri dari hujan rudal. Padahal sekutu itu punya pertahanan udara terbaik di dunia. Tepat. Melihat sekutu-sekutu di Asia yang kini ditinggalkan dan terpaksa bernegosiasi sendiri-sendiri dengan musuh, pikirkan ini. Apakah ini memicu efek domino yang jauh lebih menakutkan? Itulah pertanyaannya. Apakah upaya AS untuk mempertahankan tatanan lama di satu titik di Timur Tengah tanpa sengaja justru menjadi pemicu perlombaan senjata nuklir terbesar yang pernah kita lihat di Asia? Karena kalau jaminan militer AS tak lagi ada, senjata nuklir sendiri adalah satu-satunya jaminan bertahan hidup. Sebuah pertanyaan yang sangat layak direnungkan. Terima kasih sudah menemani kami menyelami eksplorasi yang kompleks ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.